Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan City versus Liverpool. Hasil seri dengan skor yang sama 2-2 kembali terjadi di Etihad setelah sebelumnya di Anfield. Keunggulan Man City selalu direspon oleh Liverpool. Alhasil kedua tim berbagi poin di laga ini dan tetap berjarak 1 poin untuk perebutan juara. Duel sama kuat ditunjukkan kedua tim. Sama-sama menekan dengan high pressing dan sama-sama melakukan possession, meski di akhir City lebih unggul 55%. Nah, kita akan bahas jalannya pertandingan dua manajer terbaik dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Man City sebagai tuan rumah turun dengan formasi yang sedikit diubah, yaitu 4-2-3-1. Foden dan Jesus diplot di sayap, sedangkan Sterling di depan. Kevin De Bruyne di nomor 10. Ini terlihat dari shape ketika melakukan press, yang kerap juga diubah menjadi 4-4-2 dengan De Bruyne serta Sterling sebagai presser di depan. Sementara Liverpool bermain dengan pakemnya 4-3-3. Di awal babak terlihat Liverpool press dengan garis tinggi, bahkan Henderson terlihat naik untuk mengatasi build up City. Yap, untuk mengeliminasi lini pressing pertama Liverpool, Man City menggunakan deep build up dengan Ederson. Kita lihat di area ini Liverpool kalah jumlah dengan 3 pemain paling belakang City serta tambahan 2 gelandang. Salah harus menjaga fullback yaitu Cancelo jika bola di lob ke sayap. Respon Klopp dengan menambah pressure melalui Henderson. Namun tentunya ini sangat beresiko, terutama City nggak segan untuk melakukan long pass melewati block press depan Liverpool ini. Cancelo dan Walker tetap melebar digunakan untuk outlet keluar dari press Liverpool. Yap, ini adalah taktik City, terutama untuk mengekspos Liverpool dari sisi lebar lapangan. Terdengar seperti bukan City karena Pep identik umpan pendek dalam tanda kutip tiki-taka. Namun banyak sekali long pass dilakukannya. Dari statistik juga tercatat City melakukan 119 kali long pass sementara Liverpool 109. Anak asuh Pep unggul di akurasi yaitu sebanyak 75 kali sukses sementara Liverpool 59. Long pass juga yang jadi awal gol kedua Man City. Videonya bagaimana mengekspos offset trap Liverpool meski terjebak selama 5 kali. Kita lihat situasi ini terjadi juga setelah set piece. Cancelo langsung mengirimkan umpan diagonal ke tiang jauh. Namun di momen ini akurasinya kurang. Tidak di gol ini, Cancelo mengirim umpan yang akurat dan timing penerima bola pun tepat. Jesus dari awal terlihat sudah siap mengekspos area tersebut. Kredit juga untuk Cancelo yang mampu mengancam gawang lawan meski posisinya relatif jauh dari gawang. Sedangkan gol pertama City terjadi akibat kejelian Bernardo melakukan quick free kick ketika pertahanan Liverpool belum terbentuk. Back sudah diikat oleh 3 pemain depan, lalu De Bruyne dengan kemampuan individunya mampu lepas dari Fabinho dan melepas tembakan yang deflect dan jatuh ke gawang Alisson. Dua kali unggul lebih dulu, 2 kali juga disamakan Liverpool. High pressing, transisi cepat, dan long pass kedua tim memang bermain dengan taktik identik meski berbeda mekanismenya. Di gol pertama, Liverpool memanfaatkan switch long pass Thiago yang akurat ke Arnold untuk masuk ke sepertiga akhir. Namun berhasil dimentangkan City dan jatuh di kaki Robertson. Back kiri ini mengirim bola cross untuk Arnold. Back City merapat sehingga kelebarannya yang diserang. Dan kita lihat Jota berdiri mematung guna mengakali offset serta mendapatkan ruang akibat pertahanan City tersedot saat bola di cross ke Arnold. Alhasil cutback berhasil diselesaikannya dengan sempurna.
Liverpool tetap proaktif dengan garis tinggi dan Man City juga terlihat siap untuk mengeksposnya. Di sini terlihat Cancelo yang lolos lewat gerakan larinya yang nggak lurus ke depan namun melingkar. Jika banyak gol dianulir saat melawan Liverpool, itu murni karena taktik jebakan offside-nya. Meski sama-sama menggunakan long pass, Liverpool memiliki pendekatan yang berbeda. Guna membypass high press City yang lebih rapat bergeser mengikuti bola, anak asuh Klopp ini menggunakan umpan-umpan diagonal atau menyilang untuk masuk ke pertahanan City. Seperti di golnya yang kedua, terlihat Van Dijk mengirim umpan diagonal ke sisi lainnya. Terlihat juga Pep sebetulnya sudah merespon hal ini dengan meninggalkan Foden untuk jaga kelebaran. Namun City kalah second ball. Dan kita lihat salah menggunakan umpan diagonal atau menyilang guna mengumpan ke Mane. Jota juga punya andil di sini memancing Stones sehingga akses umpan terbuka. Kedua tim pemuncak Liga Inggris ini menggunakan taktik yang identik. High pressing, long pass, possession, dan yang terakhir transisi cepat juga sama digunakannya. Yap, transisi ini adalah khas dari Klopp. Namun di musim ini terlihat Pep juga membuat transisinya dilakukan lebih cepat. Sayang di beberapa momen gagal dikonversi jadi gol. Di akhir laga, Klopp mengomentari gaya bermain City yang menurutnya timingnya nggak buruk. Ini berkaitan dengan umpan-umpan panjangnya. Yap, manajer di sana bebas mengadopsi taktik, namun eksekusinya tentunya hal yang lain. Liverpool juga menerapkan possession khas City namun lebih banyak umpan ke depan. Tinggal yang mungkin sulit diadopsi adalah jebakan offset ala Liverpool. Ini cukup beresiko namun sangat efektif menghentikan serangan lawan. Hasil ini membuat persaingan ketangga juara semakin terbuka. Tim-tim kecil di luar Big Four bisa jadi bantu sandungan kedua tim. Tinggal bagaimana Klopp dan Pep beradu memaksimalkan serta merotasi pemain sampai akhir musim nanti.